Pak Harun, seorang kakek berusia 65 tahun, dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kota. Kekayaannya didapat dari bisnis properti yang diwarisi dari orang tuanya, dan ia terus kembangkan dengan cerdas. Dengan penampilan sederhana dan cara bicara yang rendah hati, Pak Harun tampak seperti sosok biasa di mata orang banyak. Tapi siapa sangka, di balik itu tersimpan rahasia yang mengejutkan. Di usianya yang tidak lagi muda, Pak Harun memutuskan menikah lagi, namun bukan hanya dengan satu wanita, tapi dua janda muda, yang masing-masing memiliki kepribadian dan latar belakang berbeda. Namun sama-sama berharta. Namanya Sinta dan Wulan. Sinta adalah wanita berusia 30 tahun, sosok mandiri dan cerdas, yang sempat menjalani bisnis fashion sukses. Meski sudah bercerai, dia tetap menjadi figur populer di kalangan sosialita kota. Sementara Wulan, berusia 28 tahun, dikenal sebagai pengusaha muda di bidang kuliner, yang usahanya berkembang pesat dan memiliki jaringan luas. Keduanya menjadi sosok yang tak hanya menarik hati Pak Harun, tapi juga menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Awalnya, orang-orang heran bagaimana Pak Harun bisa menikahi dua wanita muda sekaligus, apalagi dengan latar belakang dan kekayaan mereka sendiri. Banyak yang berbisik-bisik, mencurigai ada motif lain, atau sekadar sensasi demi keuntungan. Namun Pak Harun tetap tenang dan tak pernah ambil pusing. Rahasia di balik keputusan itu sebenarnya lebih dalam dari sekadar cinta atau harta. Pak Harun menyimpan luka lama yang hanya sedikit orang tahu. Di balik ketampanan usianya yang sudah mengerut, tersimpan kerinduan dan keinginan untuk memperbaiki masa lalu. Ia kehilangan istrinya beberapa tahun silam dalam sebuah kecelakaan tragis, meninggalkan dirinya dalam kesepian. Namun bukan berarti hatinya mati. Dengan kedua janda muda itu, Pak Harun melihat kesempatan untuk membangun keluarga yang baru, berbeda tapi penuh harapan. Sinta dan Wulan sendiri datang ke hidup Pak Harun bukan secara kebetulan. Keduanya memiliki masa lalu yang tidak kalah rumit, dan pernikahan itu ternyata bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah ikatan yang saling menguatkan. Meski kehidupan mereka tampak glamor dan sempurna di luar, kenyataannya penuh konflik batin dan tantangan yang tak mudah dihadapi. Pak Harun harus pandai mengatur hati, bisnis, dan perhatian agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Bab pertama ini memperkenalkan tiga tokoh utama dan menggambarkan dinamika awal yang menggantung, menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya rahasia di balik pernikahan yang tak biasa ini? Bagaimana mereka bertahan di tengah tatapan dan gosip masyarakat? Pernikahan Pak Harun dengan Sinta dan Wulan sempat menjadi buah bibir di berbagai kalangan. Media sosial ramai dengan komentar, dari yang mendukung hingga yang mencemooh. Namun, ketiga sosok itu tetap menjalani hidup mereka dengan caranya sendiri. Di balik pintu rumah mewah Pak Harun yang terletak di kawasan elit kota, Sinta dan Wulan berasal dari dua dunia yang berbeda. Tapi keduanya menyatu dalam kehidupan Pak Harun. Sinta dengan gaya hidup sosialitanya yang elegan, sering menghadiri gala dinner dan pesta amal, serta memiliki jaringan luas di dunia fashion dan bisnis. Wulan, sebaliknya, lebih sederhana dan hangat. Meski usahanya besar, dia tetap dekat dengan akar keluarganya dan kerap mengadakan acara komunitas untuk membantu usaha kecil dan menengah di sekitar. Pada awalnya, Sinta dan Wulan merasa canggung satu sama lain. Keduanya sadar, status mereka sama-sama istri Pak Harun, tapi merasa berbeda cara pandang dan kebiasaan. Sinta yang terbiasa dengan dunia glamor, agak sulit menerima gaya hidup Wulan yang lebih down to earth. Wulan pun merasa bahwa Sinta terlalu ambisius, dan kadang memandang rendah hal-hal sederhana yang ia hargai. Pak Harun, di tengah situasi ini, harus berperan sebagai penengah dan penyelaras. Ia berusaha membangun komunikasi yang sehat antara kedua istrinya, supaya rumah tangga mereka tidak menjadi ladang persaingan. Namun, tak bisa dipungkiri, kecemburuan dan rasa tidak nyaman tetap ada, terutama di kalangan orang terdekat mereka. Salah satu momen yang paling menentukan terjadi ketika Pak Harun mengajak Sinta dan Wulan menghadiri pertemuan bisnis besar. Di sana, ketiganya harus tampil sebagai tim yang solid. Pak Harun ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pernikahan mereka bukan sekadar sensasi, tapi juga kolaborasi yang kuat dalam bisnis dan kehidupan. Di balik layar, Sinta dan Wulan mulai saling mengenal lebih dalam.
Mereka berbagi cerita tentang masa lalu mereka yang penuh liku, tentang alasan kenapa mereka memilih menikah dengan Pak Harun. Ternyata, bukan hanya soal uang atau status, tapi juga kenyamanan dan keamanan yang mereka cari setelah pengalaman pahit perceraian. Sinta menceritakan bagaimana dulu ia sempat terpuruk saat perceraiannya, merasa kehilangan arah dan semangat hidup. Pak Harun datang sebagai sosok yang menenangkan, memberi kesempatan kedua untuk bahagia. Sedangkan Wulan bercerita tentang perjuangannya membangun bisnis kuliner dari nol, dan bagaimana ia ingin punya keluarga yang solid di samping kesibukannya. Meski awalnya ragu, keduanya mulai membangun rasa hormat dan pengertian. Mereka sadar, pernikahan ini adalah perjalanan panjang yang perlu dilalui dengan sabar dan hati terbuka. Namun, kabar baik ini tidak bertahan lama. Di luar Rama, ada orang-orang yang diam-diam mengamati dan berencana mengacaukan kedamaian keluarga Pak Harun. Bisnisnya yang besar dan kompleks sering menimbulkan musuh tersembunyi yang ingin menjatuhkan. Meski kehidupan rumah tangga Pak Harun dengan Sinta dan Wulan mulai membaik, ketenangan itu belum lama bertahan. Di balik gemerlap kekayaan dan kemewahan, selalu ada sisi gelap yang menanti. Suatu malam, saat ketiganya sedang menikmati makan malam di ruang makan utama rumah mewah, telepon Pak Harun berdering beberapa kali. Wajahnya tiba-tiba berubah, serius. Berbeda dengan suasana hangat yang baru saja mereka rasakan. Ini dari salah satu mitra bisnis lama, kata Pak Harun pelan setelah menutup telepon. Ada masalah yang harus segera kita tangani. Sinta yang cermat langsung menatap tajam. Apa yang terjadi, Pak? Apakah ada ancaman terhadap bisnis kita? Pak Harun menghela napas. Kemungkinan ada sabotase dari pesaing yang iri dengan perkembangan usaha kita. Sudah lama mereka mengincar proyek properti terbaru kita. Wulan ikut mendengarkan dengan khawatir. Apa yang bisa kita lakukan? Pak Harun lalu menjelaskan bahwa sebuah perusahaan pesaing tengah menyebarkan rumor negatif dan mencoba menjual properti yang berkaitan dengan proyek mereka secara ilegal untuk menjatuhkan reputasi mereka di pasar. Situasi ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga bisa berdampak pada nama baik keluarga. Pak Harun tahu, jika rumor itu sampai menyebar luas, tak hanya bisnis yang terancam, tapi juga rumah tangganya yang sudah mulai berjalan harmonis. Sinta yang tajam, pikirannya segera menawarkan bantuan. Saya bisa membantu mengelola hubungan, media, dan jaringan sosial. Kita harus tampil solid dan membantah semua kabar negatif itu dengan fakta. Wulan pun bersemangat. Saya akan gunakan koneksi saya di komunitas bisnis untuk mendukung kita. Kita harus menunjukkan bahwa keluarga ini bukan hanya kuat di bisnis, tapi juga memiliki integritas. Pak Harun tersenyum penuh haru melihat dua istrinya yang kini sudah benar-benar menjadi tim yang solid. Ia merasa keberuntungan tak hanya karena kekayaan, tapi juga karena memiliki dua wanita kuat di sisinya. Namun, di balik itu semua, ada satu sosok yang diam-diam mengamati. Bayu, seorang pria yang dulu pernah menjadi sahabat sekaligus rival bisnis Pak Harun, kini merancang langkah untuk menghancurkan semua yang telah dibangun. Bayu merasa dendam mendalam sejak kekalahan bisnis besar beberapa tahun lalu. Ia tidak terima Pak Harun mengambil alih proyek yang seharusnya menjadi miliknya. Kini ia memanfaatkan celah, menyebarkan rumor, dan bahkan menghubungi pihak-pihak yang bisa membantu menjatuhkan Pak Harun. Bayu tahu kelemahan Pak Harun, hubungan pernikahannya yang tak biasa, bisa menjadi bahan hinaan dan gosip yang kuat untuk merusak citranya. Bayu berencana membuka rahasia masa lalu Pak Harun dan kedua istrinya agar keretakan rumah tangga mereka semakin parah. Pak Harun dan istrinya belum tahu bahwa badai yang akan datang bukan hanya tentang bisnis, tapi juga persoalan hati dan kepercayaan. Seiring tekanan dari luar semakin kuat, suasana di rumah Pak Harun mulai berubah. Sinta dan Wulan yang semula mampu menjalin hubungan baik, kini mulai merasakan retakan kecil yang mengganggu. Semua bermula ketika sebuah foto lama dari masa lalu Pak Harun tersebar di media sosial. Foto itu menunjukkan Pak Harun sedang bersama seorang wanita lain, bukan Sinta maupun Wulan. Foto itu disertai dengan narasi negatif yang memicu gosip liar dan spekulasi. Sinta yang membaca berita itu merasa cemas sekaligus marah. Ia mulai mempertanyakan, apakah Pak Harun selama ini menyembunyikan sesuatu darinya? Wulan pun merasa sama, walau ia berusaha menyimpan perasaannya agar tak menimbulkan masalah.
Pertemuan mereka di ruang tamu menjadi momen ketegangan. Pak Harun, apa maksud dari foto itu? Kenapa kau tak pernah cerita tentang wanita ini? Tanya Sinta dengan nada yang tak biasa, penuh curiga. Pak Harun terdiam sejenak, lalu menjelaskan bahwa wanita itu adalah mantan istrinya yang telah meninggal dunia. Ia tidak pernah membicarakannya karena tak ingin membuka luka lama. Namun, foto itu sengaja disebarkan oleh musuh-musuh bisnisnya untuk menjatuhkan reputasi. Wulan mencoba menenangkan suasana. Kita harus percaya pada Pak Harun, semua. Ini pasti ada maksud jahat di baliknya. Namun Sinta tetap sulit melupakan rasa curiga. Ia mulai menjaga jarak dan sering menanyakan hal-hal kecil yang membuat Pak Harun merasa tertekan. Belum lagi desas-deses di luar rumah semakin menjadi jeti. Banyak orang mulai bertanya-tanya, menggosipkan bagaimana bisa seorang kakek menikahi dua janda muda kaya dan berpengaruh. Ada pula yang menyebut mereka hanya mencari keuntungan materi, bukan cinta sejati. Pak Harun yang selama ini mencoba membangun keluarga harmonis, kini merasakan beban berat. Ia harus berjuang, tidak hanya menjaga bisnisnya tetap berjalan, tapi juga menjaga hati kedua istrinya. Di sisi lain, Sinta dan Wulan mulai merasakan persaingan yang tidak sehat. Mereka merasa perlu membuktikan siapa yang lebih penting di hati. Pak Harun, hal ini membuat suasana rumah jadi penuh ketegangan. Suatu malam, Sinta dan Wulan terlibat perdebatan hebat. Aku sudah berjuang keras untuk keluarga ini. Kenapa kau seperti selalu ingin menyaingiku? Kata Sinta dengan suara meninggi. Wulan membalas, aku juga sama. Aku bukan hanya istri kedua. Aku juga punya hak untuk dicintai. Pak Harun yang mendengar pertengkaran itu turun tangan, mencoba meredakan suasana. Namun Ea tahu, masalah ini tidak bisa diatasi hanya dengan kata-kata manis. Ketegangan di rumah Pak Harun semakin memuncak. Sinta dan Wulan yang semula berusaha menjaga hubungan tetap harmonis, kini mulai menunjukkan perasaan cemburu dan kecurigaan yang semakin dalam. Pak Harun merasa seperti berada di persimpangan hati yang penuh liku. Setelah pertengkaran hebat beberapa hari lalu, suasana rumah menjadi dingin. Komunikasi antar mereka semakin minim. Pak Harun menyadari bahwa ia harus segera mengambil langkah agar keluarga yang sudah ia bangun dengan susah payah tidak hancur begitu saja. Suatu malam, saat suasana agak tenang, Pak Harun mengundang Sinta dan Wulan duduk bersama di ruang tamu. Dengan suara lembut, ia membuka pembicaraan. Aku tahu ini bukan situasi yang mudah bagi kita semua, tapi aku ingin kita jujur dan terbuka. Kita adalah keluarga, dan keluarga harus saling percaya. Sinta dan Wulan saling berpandangan. Ada harap dan juga ketakutan di mata mereka. Pak Harun melanjutkan, aku mencintai kalian berdua dengan cara yang berbeda. Kalian bukan hanya istriku, tapi juga teman dan partner dalam hidup. Aku tidak ingin kehilangan satupun dari kalian. Sinta mengangguk pelan, mencoba menahan air matanya. Pak Harun, aku takut kehilanganmu. Aku merasa terancam dengan kehadiran Wulan. Wulan pun menyuarakan isi hatinya. Aku juga merasa takut, Pak. Tapi aku ingin kita bisa saling mendukung, bukan bersaing. Malam itu, mereka berbicara panjang, lebar, membuka luka lama dan ketakutan masing-masing. Pak Harun memberi ruang agar Sinta dan Wulan bisa mengungkapkan semua perasaan yang terpendam. Namun, di luar, badai masalah tak kunjung reda. Bayu, rival bisnis Pak Harun, semakin gencar menebar fitnah dan menggerakkan pihak-pihak tertentu untuk menyerang bisnis mereka. Bahkan beberapa pegawai di perusahaan Pak Harun mulai dihasut untuk mengkhianati. Sementara itu, Sinta mulai menerima bantuan dari seorang pengacara ternama yang juga teman lamanya. Ia berusaha menguatkan posisi mereka, bukan hanya di bisnis, tapi juga dalam pernikahan yang rumit ini. Wulan memilih untuk fokus pada usaha kulinernya, tetapi tak lepas memberikan dukungan moral kepada Pak Harun. Ia percaya, selama mereka bersatu, masalah akan bisa diatasi. Pak Harun pun mulai membuat strategi baru, menggabungkan kekuatan bisnis dan emosional dari dua istrinya. Ia sadar, untuk mempertahankan keluarganya, ia harus lebih dari sekadar kepala rumah tangga biasa. Setelah malam penuh kejujuran itu, ketiganya berusaha memperbaiki hubungan dan bekerja sama menghadapi badai yang datang dari luar. Namun, musuh mereka ternyata lebih licik dari yang mereka bayangkan. Bayu, rival bisnis Pak Harun,
tidak hanya menyebar rumor di media dan kalangan bisnis. Ia juga mulai menggerakkan orang-orang dekat Pak Harun yang bisa dimanfaatkan untuk mengacaukan bisnis dan kehidupan pribadinya. Salah satu pegawai kepercayaan Pak Harun, Bimo, mulai menunjukkan perubahan sikap. Di depan Pak Harun, Bimo terlihat setia dan profesional. Tapi diam-diam ia menerima instruksi dari Bayu untuk menyabotase proyek terbaru perusahaan Sinta. Yang mulai peka terhadap perubahan kecil di sekitar mulai curiga. Ia membagikan perasaannya kepada Pak Harun dan Wulan. Mereka pun sepakat untuk lebih waspada. Sementara itu, Wulan mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengaku memiliki informasi rahasia tentang masa lalu Pak Harun. Walau awalnya ragu, Wulan memutuskan untuk bertemu dengan orang tersebut demi melindungi keluarganya. Pertemuan itu membawa Wulan ke dalam dunia gelap yang selama ini tersembunyi. Ada rahasia besar dari masa lalu Pak Harun yang selama ini disembunyikan sesuatu yang jika terbongkar bisa meruntuhkan segalanya. Pak Harun sendiri mulai merasakan tekanan yang berat. Bisnis yang selama ini dibangunnya mulai terguncang. Sementara hubungan dengan kedua istrinya masih rapuh karena berbagai masalah yang belum selesai. Di tengah semua itu, Sinta dan Wulan mencoba saling menguatkan. Meski masih ada sisa-sisa cemburu, mereka sadar bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa melewati ujian berat ini. Suatu malam, Pak Harun menerima surat tanpa nama yang berisi ancaman dan peringatan agar ia menyerah dari bisnisnya. Surat itu menandai babak baru dalam perjuangan mereka. Ketegangan semakin terasa di setiap sudut rumah mewah. Pak Harun, setelah surat ancaman tanpa nama itu, ketiganya semakin waspada. Namun, yang lebih menakutkan bukan ancaman fisik, melainkan bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali. Wulan, yang semula hanya penasaran, akhirnya berhasil menggali sebuah fakta mengejutkan. Ia menemukan dokumen lama yang menyatakan bahwa ada seorang anak kandung Pak Harun yang selama ini tak diketahui publik. Anak itu ternyata lahir dari pernikahan Pak Harun yang pertama, yang selama ini disembunyikan. Saat Wulan mengungkap temuan ini kepada Pak Harun, wajah pria tua itu berubah gelap. Ia mengaku bahwa anak itu memang ada, tapi karena alasan tertentu, dia harus dijauhkan demi kebaikan semua pihak. Sinta yang mendengar kabar ini pun merasa dikhianati. Ia bertanya-tanya, apalagi rahasia yang disembunyikan Pak Harun selama ini. Rasa percaya mulai goyah. Namun Pak Harun meyakinkan keduanya bahwa masa lalu tak akan mempengaruhi cinta dan komitmennya pada mereka. Ia berjanji akan menghadapi masa lalu itu dengan kepala tegak dan hati terbuka. Di tengah pergolakan hati itu, Bayu semakin agresif. Ia mulai menyebarkan foto-foto lama dan dokumen rahasia yang berhubungan dengan anak Pak Harun, berharap hal itu bisa memecah belah keluarga dan menghancurkan reputasi mereka. Deses-deses tentang anak tersembunyi itu segera menyebar. Media mulai memburu berita, dan masyarakat mulai berbisik. Sinta dan Wulan pun harus menghadapi tekanan dari luar yang tak kalah berat dibandingkan dari dalam. Pak Harun merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia sadar, untuk menyelamatkan bisnis dan keluarganya, ia harus berani membuka tabir masa lalu dan menghadapi semua konsekuensinya. Setelah rahasia anak kandung Pak Harun tersebar luas, ketegangan dalam keluarga semakin meningkat. Sinta dan Wulan kini dihadapkan pada kenyataan yang sulit diterima, bahwa Pak Harun tidak sepenuhnya terbuka sejak awal. Di satu sisi, Sinta dikhianati oleh pria yang selama ini ia cintai dan percaya. Ia mulai mempertanyakan semua hal, dari niat Pak Harun menikahinya hingga masa depan rumah tangga mereka. Kenapa kau menyembunyikan anakmu, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya dengan suara bergetar. Wulan pun mengalami dilema yang sama. Ia bingung harus bersikap bagaimana. Apakah harus tetap berdiri di sisi Pak Harun atau justru menjauh untuk melindungi dirinya sendiri dari luka yang mungkin datang. Pak Harun berusaha menjelaskan panjang lebar bahwa segala keputusan yang ia ambil selama ini adalah demi kebaikan semua pihak, terutama anaknya yang dulu harus dijauhkan demi keselamatan dan masa depannya. Namun kata-katanya sulit meyakinkan Sinta dan Wulan yang sudah terluka. Di tengah kebingungan dan perasaan terbelah, ketiganya menerima tawaran untuk melakukan sesi konseling keluarga. Seorang terapis profesional membantu mereka membuka komunikasi
yang selama ini tertutup dan membangun kembali kepercayaan. Namun, tantangan terbesar justru datang dari luar rumah. Bayu dan kelompoknya semakin gencar menyerang, memanfaatkan setiap kelemahan dan keretakan yang muncul. Mereka menebar fitnah dan hoaks yang semakin memperkeruh suasana. Sinta dan Wulan yang selama ini sering bersaing, mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu. Demi menjaga Pak Harun dan keluarga, mereka berjanji untuk mengesampingkan ego masing-masing. Meski tidak mudah, perlahan mereka mulai memahami satu sama lain, saling mendukung, dan belajar menjadi satu tim. Rumah Pak Harun yang tadinya dipenuhi ketegangan, kini mulai dirasakan hangat kembali. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, setelah melalui proses yang panjang dan penuh liku, Pak Harun, Sinta, dan Wulan mulai menunjukkan kekuatan baru sebagai satu keluarga. Namun, tantangan terbesar belum usai. Bayu, yang merasa tersudut, memutuskan untuk melancarkan serangan terakhir yang bisa menghancurkan segalanya. Bayu menyusun strategi yang licik dengan menggandeng beberapa pengacara dan jurnalis bayaran untuk menyebarkan berita bohong tentang Pak Harun dan kedua istrinya. Isu-isu negatif mulai bermunculan. Dugaan penipuan bisnis, pernikahan yang dianggap tidak sah, hingga tuduhan pengabaian anak. Sinta dan Wulan yang telah belajar mempercayai satu sama lain, bertekad untuk melawan fitnah tersebut bersama Pak Harun. Mereka mempersiapkan diri menghadapi sidang hukum yang dirancang untuk mengoyahkan bisnis dan reputasi Pak Harun. Di ruang sidang, ketiganya berdiri dengan kepala tegak. Meskipun tekanan begitu besar, solidaritas mereka membuat semangat juang semakin kuat. Pak Harun membuktikan bahwa semua tuduhan adalah rekayasa belaka dengan bukti dan saksi yang kuat. Sinta dan Wulan memberikan kesaksian yang mengharukan tentang bagaimana mereka benar-benar mencintai dan mendukung Pak Harun, sekaligus berjuang demi keluarga mereka. Sikap mereka yang tulus membuat banyak pihak tergerak. Sementara itu, Bayu yang kalah telak merasa terpojok dan mulai kehilangan kendali. Strateginya yang licik akhirnya berbalik merugikan dirinya sendiri. Karena kebenaran yang terungkap justru menimbulkan simpati publik kepada Pak Harun dan keluarganya. Setelah putusan sidang yang memenangkan Pak Harun, suasana berubah menjadi kemenangan besar bagi keluarga kecil ini. Mereka berhasil melewati badai terberat dan keluar sebagai pemenang. Setelah kemenangan di sidang hukum, suasana di rumah Pak Harun perlahan kembali normal. Namun, sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi akhirnya harus terungkap demi menutup babak lama dan membuka lembaran baru. Pak Harun memanggil Sinta dan Wulan ke ruang kerjanya. Dengan nada serius, namun lembut, ia mulai bercerita tentang masa lalunya yang belum pernah ia ungkapkan secara penuh. Ternyata, alasan utama Pak Harun menikahi kedua janda muda itu bukan sekadar cinta atau kesepian seorang duda kaya. Eros, misi pribadi yang selama ini menjadi beban di hatinya. Anak kandung, Pak Harun yang dulu ia jaga jarak, bukanlah orang sembarangan. Ia adalah sosok yang terlibat dalam dunia kriminal dan sedang dalam perlindungan saksi. Pak Harun menikah dengan Sinta dan Wulan untuk membangun sebuah keluarga yang kuat dan aman. Sebagai pelindung, sekaligus pengikat hati yang dapat menguatkan perjuangannya menyelamatkan anaknya. Sinta dan Wulan terkejut sekaligus terharu mendengar kebenaran ini. Mereka sadar bahwa cinta Pak Harun selama ini memang tulus, tapi juga dipenuhi tanggung jawab besar yang tersembunyi. Mereka sepakat untuk mendukung Pak Harun dengan sepenuh hati. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi masa depan dengan keberanian dan kebersamaan. Bayu yang sebelumnya menjadi musuh utama, kini menghilang dari peredaran, kalah oleh kekuatan keluarga yang tidak hanya berdiri pada harta, tapi juga pada kejujuran dan cinta. Cerita berakhir dengan gambaran keluarga Pak Harun, yang meskipun tidak sempurna, namun kuat dan penuh harapan. Mereka belajar bahwa rahasia bukan selalu tentang menyembunyikan, tapi kadang tentang melindungi, dan menemukan kekuatan baru dalam kebersamaan.